Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah hadirnya kita di majelis ilmu, yang semoga dengannya kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, yang semoga kita pun dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena dengan dua hal inilah kita bisa masuk surga. Karena dengan dua hal inilah kita dapat selamat di akhirat. Dengan ilmu dan amal. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak perempuan ini dikubur hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apa dia ini dibunuh? Maka ayuhal ikhwah, sudah terangkan di pertemuan yang telah lalu asbabun nuzul daripada ayat ini, ya, yaitu terkait dengan kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah, di mana mereka ini suka membunuh anak-anak perempuan mereka. Setidaknya ada dua alasan yang kita bahas. Yang pertama adalah karena aib. Ketika mereka memiliki anak perempuan, dianggap bahwasanya mereka sedang mendapatkan aib. Bermula dari apa yang telah kita dapati dari kisah Qais bin Asim, di mana ketika dia hendak menebus anak perempuan yang ditahan, justru anak perempuan ini menolak untuk ditebus, untuk dibebaskan. Kenapa? Karena dia jatuh hati kepada orang yang menahan dirinya. Sehingga Qais bin Asim ini marah besar. Sepulangnya dia di rumahnya, maka dia kemudian bunuh anak-anaknya. Anak yang perempuannya dibunuh. Kurang lebih ada 8 orang. Di riwayat lain ada 12 orang, ada juga 13 orang. Ya. Anak-anak perempuannya dibunuh oleh dirinya. Karena aib. Dia takut aib tersebut ya akan terulang kembali ketika terjadi peperangan demi peperangan. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini alasan yang pertama. Kenapa sebagian orang-orang kafir jahiliyah membunuh anak-anak mereka. Nah, tetapi kebiasaan ini tidak kemudian diwariskan hingga saat ini. Nggak ada. Ya, orang tua dimanapun berada orang kafir ini membunuh anak perempuannya karena takut aib, begitu ya, nggak ada. Tetapi di alasan yang kedua, maka alasan yang kedua adalah mereka membunuh anak perempuan mereka. Kenapa? Karena takut miskin. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Karena kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kita, dan juga memberikan rizki kepada kalian. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga di alasan kedua inilah yang masih diwarisi hingga saat ini. Khususnya di negeri-negeri kafir, wah ada budaya Pak, ya. Anak-anak ini, misalkan ada istrinya mengandung, digugurkan. Kenapa? Karena takut miskin. Dan pantas.
Kalau mereka kemudian menggugurkan anak-anak mereka karena takut miskin, pantas. Karena mereka apa? Gak beriman kepada Allah. Gak beriman kepada takdir Allah. Karena mereka gak yakin bahwasanya Allah lah yang mengatur rizki anak-anak mereka. Gak mengurangi jatah rizki anaknya. Ya. Masalahnya hal ini juga ditularkan kepada sebagian kaum muslimin. Ya. Merasa takut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga ketika mereka memiliki anak, digugurkan anak-anaknya. Ini terjadi. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, adapun faidah yang lain dari ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, bahwa apapun perlakuan kita, Pak, kepada anak kita kelak ada pertanggungjawabannya. Kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan yang kita berikan kepada anak kita, maka alhamdulillah, kita akan mendapatkan ganjaran. Bahkan kita bisa mendapatkan amal jariah dari apa yang dilakukan oleh anak kita. Kalau seandainya kita berikan, ajarkan ilmu kepada anak kita, ilmu agama, tentang perkara tauhid, tentang perkara akidah, tentang perkara ibadah yang benar, terus kita ajarkan kewajiban-kewajiban anak kita, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus kerjakan sebagai seorang muslim. Sehingga ketika anak kita ini mampu menjadi seorang muslim yang baik, menjadi anak yang saleh, maka kita akan menuainya, akan memanennya di akhirat nanti sebagai amal jariah bagi kita. Nah ini Pak. Jadi anak kita ini aset bagi kita, aset kebaikan. Yang kalau seandainya kita berlaku baik kepada anak kita, maka kita akan mendapat pahala yang sangat melimpah. Dan sebaliknya, kalau seandainya justru kezalimanlah yang kita berikan kepada anak kita, maka akan dikisos. Ya, kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Ini dalilnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Dia ditanya, kenapa dia dibunuh? Demikian pula anak kita pun akan ditanya, kenapa dia dizalimi, kenapa dia dipukul, kenapa dia ditampar, kenapa dia dicaci, akan ditanya. Kita akan dikisos kalau seandainya kita berlaku zalim sebagai orang tua kepada anak kita. Sehingga kita harus hati-hati, Pak. Ya, terhadap anak kita ini sikapnya harus hati-hati. Jangan sampai mentang-mentang anak kita ini dilahirkan dari istri kita, dari rahim istri kita. Mentang-mentang anak kita ini dinafkahi oleh kita, dirawat oleh kita dari kecil, kemudian kita berlaku semena-mena. Tidak seperti itu. Tidak boleh kemudian kita berlaku zalim, karena akan ada kisah di akhirat nanti. Ayuhal ikhwah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan kisah, bahwa kisah ini artinya adalah balasan yang setimpal yang akan Allah tegakkan bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap orang lain. Ya, meskipun memang kezaliman itu ada 3 macam. Ya, tidak setiap kezaliman itu akan ditegakkan kisos. Tergantung kezaliman yang seperti apa. Kezaliman itu ada 3 macam, Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zulmu thalath. Kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama adalah az-zulmu la yaghfiruhullah. Ya, kezaliman yang tidak Allah ampuni. Apa itu? Kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua adalah az-zulmu yaghfiruhullah. Kezaliman yang akan Allah ampuni. Contohnya apa? Ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita pernah gak puasa, ketika kita misalkan pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang urusannya adalah hablum minallah, yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalinya kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka sudah diampuni oleh Allah. Nah, adapun kezaliman yang ketiga adalah az-zulmu la yatrukuhu. Adalah kezaliman yang tidak mungkin Allah meninggalkannya. Tidak mungkin Allah membiarkan kezaliman itu begitu saja tanpa ada kisos. Maka di dalam kezaliman yang ketiga inilah yang akan ditegakkan kisos. Yang mana kezaliman ini dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum.
Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma. Innallaha sari'ul hisab. Pada hari nanti, maksudnya adalah hari kiamat, akan dibalas setiap jiwa itu dengan sebab apa yang dia perbuat ketika di dunia. La zulma yawma. Tidak ada kezaliman pada hari kiamat nanti. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian takhtasimun. Nah, takhtasimun itu adalah berbantah-bantahan. Demikianlah yang dijelaskan di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Takhtasimun ini adalah berbantah-bantahan, berarti mengisyaratkan tentang kisos. Adanya kisos pada hari kiamat nanti. Nah, perlu kita pahami, Pak, bahwasanya kisos itu ada berbagai macam jenis. Setidaknya ada 3 jenis. Yaitu kisos yang dilakukan oleh hewan dengan hewan yang lainnya. Seperti apa? Ketika kita dapati ada jago, ya, tarung itu akan dikisos, Pak. Satu sama lain itu akan dikisos. Atau kambing dengan kambing saling menanduk, itu pun akan dikisos. Satu sama lain. Padahal hewan, ya, bukan manusia. Tapi tetap nanti di hari akhir, di hari kiamat akan dikisos. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 38, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهَا. Tidaklah ada hewan yang berjalan di atas bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amthalukum, melainkan mereka ini sama seperti kalian, seperti kita manusia yang sama-sama akan dihisab, akan diadili di pengadilan akhirat. Kemudian kata Allah, ma faratna fil kitabi min syai'in, maka tidak kami luput, ya, di dalam mencatat amalan-amalan binatang-binatang itu, ya, sesuatu apapun amalannya. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka ini dikumpulkan. Jadi bukan hanya kita saja, Pak, yang ketika pada hari kiamat nanti itu dikumpulkan dan kemudian menghadap Allah. Demikian pula hewan-hewan, apapun hewannya pun akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk dikisos. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pula disebutkan oleh Nabi kita yang mulia, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan dikembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Kapan? Hari kiamat. Ya, misalkan ada seseorang yang dicuri hartanya, akan dikembalikan haknya. Siapa yang mengembalikan? Orang yang telah mencuri. Ya, ada orang yang telah difitnah, akan dikembalikan haknya. Siapa yang mengembalikan? Adalah orang yang telah memfitnahnya. Jangankan manusia. Ya, sehingga Nabi SAW melanjutkan sabdanya, hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Hingga haknya kambing yang tidak bertanduk itu akan dikembalikan. Dari mana? Dari kambing yang bertanduk. Ya, jadi kalau misalkan ada kambing yang saling menanduk, Pak, berkelahi, maka binatang atau kambing yang tidak bertanduk itu akan dikembalikan haknya. Ya, dari siapa? Dari kambing yang bertanduk. Akan dibalas kambing yang bertanduk ini. Ya, oleh siapa? Oleh kambing yang tidak bertanduk. Ya, karena kita perhatikan, kalau kita perhatikan, Pak, kambing kalau berkelahi antara yang bertanduk, ini kambing laki-laki, Pak, ya, pastinya, Pak, ya, dengan kambing yang tidak bertanduk dan biasanya perempuan, ini mesti yang terzalimi ini siapa? Kambing yang tidak bertanduk. Ini kambing, Pak. Ya, ini kambing. Kalau manusia gimana, Pak? Laki-laki perempuan bertengkar, siapa yang terzalimi? Hah? Tergantung. Tergantung pasangannya. Ya, kalau suami takut istri, ya pasti, ya, suaminya yang terzalimi. Ya, ini kalau suami takut istri. Ya, kalau suaminya yang galak, ya sudah.
istri harus siap-siap ngalah terus. Nah, kita ya jangan seperti kambing. Ya, mentang-mentang kita ini suami, pokoknya suami istri itu harus kalah. Minimal harus ngalah. Sesalah-salahnya istri ya harus ngalah, nggak boleh ngelawan. Ini kita suami yang zalim, Pak. Ya kalau kita salah ya kita minta maaf sebagai bentuk pengajaran kepada istri kita bahwa yang namanya salah kewajibannya apa? Minta maaf. Begitu. Jangan gengsi. Mentang-mentang kita yang cari nafkah, mentang-mentang kita yang banting tulang, giliran kita salah, gengsi untuk minta maaf. Ya, ini laki-laki macam apa seperti ini ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah demikian. Nabi itu khairukum li ahli. Bahwasanya Nabi itu adalah sosok yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau beliau salah, ya, ada kekurangan, ya, mesti beliau sempurnakan. Ya, karena beliau juga manusia. Begitu. Beliau membantu rumah tangganya, beliau membantu keluarganya dengan penuh kelembutan. Nah, kita ini harus meniru Nabi kita yang mulia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan kisah, Nabi suatu ketika Pak pernah duduk, ya, pernah menyaksikan kambing itu saling menanduk. Di sisi Nabi ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika beliau menyaksikan kambing ini saling menanduk, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau apa sebab mereka berdua ini, kambing ini saling menanduk?" Lalu kemudian Abu Dzar berkata, "La, saya nggak ngerti wahai Nabi." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah mengetahuinya dan Allah akan menghakimi keduanya. Allah akan menegakkan pengadilan nanti di akhirat untuk keduanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi, Pak, kambing-kambing atau hewan-hewan ini ketika dikisos, nah selesai dikisos jadi tanah. Ya, ketika diadili oleh Allah dan selesai, ya diselesaikan, sudah jadi tanah. Sebagaimana telah Allah firmankan, kuni turaba. Jadilah kalian ini menjadi tanah. Ini untungnya kambing, Pak. Ya, silahkan mau jadi kambing silahkan ya. Ini untungnya jadi kambing, untungnya jadi hewan. Sesalah-salahnya mereka mentok dihisap saja. Ya, nggak sampai kemudian di mizan, ditimbang amalannya, nggak sampai kemudian mereka ini melewati sirat, masuk surga atau neraka, enggak. Ya, cukup jadi tanah, selesai. Sehingga orang-orang kafir, Pak, nanti ketika melihat proses kisah hewan-hewan itu, mereka itu menangis, sedih, ya, iri sekali dengan hewan-hewan yang dijadikan tanah oleh Allah, sedangkan mereka, ya, mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Sehingga dia mengatakan, mereka ini orang-orang kafir ini mengatakan, ketika melihat hewan-hewan dirubah menjadi tanah oleh Allah, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kalau sekiranya aku ini menjadi tanah. Ingin sekali orang-orang kafir ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nggak bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, pertanyaannya, apa hikmah hewan-hewan itu dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama setidaknya ada 3 alasan kenapa hewan itu dikisas tetap. Padahal mereka ini hewan, ya, tidak memiliki dosa, ya, bukanlah mukallaf, tidak dibebankan syariat untuk sholat, untuk berakhlak yang baik, enggak. Ada kita, Pak, ayat di dalam Al-Quran dapati bahwasanya perintah untuk hewan untuk berakhlak yang baik, enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Tapi tetap kenapa hewan-hewan itu dikisos? Seperti kambing yang bertanduk, menanduk, kambing yang tidak bertanduk, akan dikisos, akan dibalas. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah untuk menekankan bahwasanya kisos antara manusia itu benar-benar akan terjadi. Jangankan manusia, hewan saja dikisos, apalagi manusia. Apalagi kezaliman yang kita lakukan, Pak, akan dibalas. Tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan. Ini alasan yang kedua. Adapun alasan yang ketiga adalah menjadikan orang-orang kafir semakin menderita, semakin menyesal sejadi-jadinya.
Ini 3 alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, tadi adalah kisos yang dilakukan antara hewan dengan hewan, Pak ya. Nah, yang kedua adalah kisos di antara manusia. Manakala seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka juga ada kisosnya, Pak. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis, "Man daraba darban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memukul dengan pukulan yang zalim, maka dia akan dikisos pada hari kiamat nanti, Pak. Kita diingat-ingat, Pak. Pernahkah kita tangan kita ini memukul orang lain? Ketika SMP mungkin, ketika SMA mungkin, ketika kuliah mungkin, ketika bercanda dengan teman-teman kita mungkin, diingat-ingat. Ya, karena pukulan yang kita pukulkan kepada orang lain dengan cara yang zalim, maka akan dikisas pada hari kiamat. Ya, kalau kita lupakan begitu saja kezaliman kita, maka inilah yang akan membuat kita bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dalil yang lainnya adalah man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul budaknya, maka dia akan dikisas, akan dibalas pada hari kiamat. Bagaimana cara mengkisasnya? Di hari kiamat nanti. Apakah dengan memukul lagi? Kalau bentuknya pukulan. Apakah dengan sentilan lagi kalau kita pernah menyentil orang lain? Ya. Lantas bagaimana caranya? Yaitu dengan harta ataupun dosa. Maka dengan pahala kita ataupun dosa. Ya. Tetapi bukan dosa kita, dosa yang orang kita zalimi, orang yang kita zalimi. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita ini pernah melakukan kezaliman di dunia, maka balasannya adalah pahala kita akan dikurangi. Ya. Pahala kita, Pak, yang kita ini lelah-lelah datang ke masjid, kita ini harta kita berikan, kita infakkan, ya. Pahala-pahala tersebut akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya, ini maka hati-hati. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada umatnya ketika dia berbuat zalim segera minta maaf kepada orang yang dizalimi. Ya. Mumpung harta itu masih berguna di dunia. Ya, misalkan kita punya duit 20 juta. Ya. Kita pernah mencuri harta orang lain misalkan 10 juta. Nah, cepat kita minta maaf. Kita kasih 15 juta. Kira-kira dimaafkan nggak, Pak? Pasti itu, Pak. Insya Allah. Ya. Kita nih kalau misalkan uang kita pernah ditipu, Pak, 10 juta, kemudian dibalikin 20 juta. Dimaafkan tidak, Pak? Hah? Dimaafkan. Bahkan kita senang sekali. Tapi nggak berharap agar ditipu lagi. Ya. Nggak seperti itu. Ya. Nah, ini karena harta itu masih berlaku di dunia. Kita masih butuh dengan harta. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Barang siapa yang dia ini memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dengan kehormatannya atau dengan yang lainnya, maka hendaknya dia meminta halal darinya pada hari ini. Ya, pada hari ini. Kapan? Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar dan dirham itu tidak bermanfaat. Berarti selama kita di dunia, kita melakukan kezaliman kepada orang lain, maka hendaknya kita minta maaf. Nah, apa jadinya kalau kita minta maaf di akhirat? Ya, kita nggak bawa duit, Pak. Kita nggak bawa harta nanti. Ya, nggak bawa ATM nanti. Nggak ada mesin ATM. Ya, jangankan harta, jangankan ATM, kita nggak pakai baju nanti. Nah, lantas bagaimana? Kezaliman yang kita lakukan, kisahnya seperti apa? Dijelaskan oleh Nabi, in kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika ya, dia memiliki amalan saleh, ini orang yang zalim ini, Pak, ketika melakukan kezaliman, ya, maka ketika orang yang zalim ini memiliki amalan saleh, maka amal salehnya ini, pahalanya ini akan diambil. Untuk siapa? Untuk orang yang dizalimi. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki amalan saleh, gak memiliki pahala, gak memiliki kebaikan,
misalkan dia juga orang jahat, ya. Dia ini misalkan tukang begal, dia pernah membegal korbannya, ya. Begal ini misalkan nggak pernah sholat, pokoknya jahat, nggak punya kebaikan, ya, fasik misalkan. Nah, bagaimana bentuk qisasnya? Sementara nggak ada pahala yang diambil untuk orang yang telah dia zalimi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ini akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah orang yang bangkrut di akhirat. Ya, ini adalah sosok yang bangkrut di akhirat. Nah, hal ini pernah ditanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Kita kalau ditanya, Pak, orang yang bangkrut itu seperti apa, Pak? Ada yang bisa jawab, Pak? Orang yang bangkrut itu seperti apa? Bagaimana? Pasti kita akan menjawab orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya harta, atau orang yang pernah punya duit kemudian bangkrut, ya. Duitnya hilang seketika, entah ditipu, entah usaha, kemudian bangkrut, ya, gulung tikar. Ini orang yang bangkrut. Sehingga para sahabat Nabi ini menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, wala mata, dan juga tidak memiliki perhiasan. Tetapi Pak, sebangkrut-bangkrutnya di dunia, ya, pasti ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ya tidak, Pak? Mungkin yang hadir di sini pernah mengalami kebangkrutan. Tak usaha apa, bisnis apa, ya, kemudian bangkrut. Alhamdulillah ala kulli hal, Pak. Saya termasuk orang yang pernah bangkrut, alhamdulillah. Ya, tetapi ini bukan ngeluh, bukan. Ya, ini tahadus binikmah bahwa ini loh, saya ini pernah bangkrut tapi masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia. Selama kita di dunia, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dulu waktu saya kuliah, saya nitip modal, Pak, ya, untuk buka mie ayam, ya, dengan teman saya, ya, berelasi. Qadarullah baru beberapa minggu sudah bubar, ya, sudah bubar. Tapi ya sudah, ya, itu dinamika kehidupan. Kalau nggak ada ujian, namanya surga, Pak, ya. Nanti, ya, nggak ada ujian itu adanya di surga. Selama kita hidup di dunia pasti ada ujian, ya. Nah, sebangkrut-bangkrutnya kita di dunia pasti ada solusi untuk kita bangkit lagi. Ya, yakin dengan janji Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Nah, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, mal muflis, apa itu orang yang bangkrut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menanyakan bangkrut di akhirat nanti. Sehingga Nabi menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat kepada Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ini luar biasa, Pak. Amalan-amalan yang enggak tanggung-tanggung. Amalan-amalan yang begitu besar, yang kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, Pak, ya. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza. Tetapi di sisi lain dia datang membawa dosa karena dia telah mencela orang ini, karena dia telah menuduh orang ini, karena dia telah memakan harta orang ini dengan cara yang zalim, karena dia telah menumpahkan darah orang ini, karena dia telah memukul orang ini. Maka jadilah dia orang yang bangkrut. Apa hukumannya? Maka orang ini semakna dengan hadis Nabi, ya, pahalanya dia ini akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang telah dia tuduh, kepada orang yang telah dia celah, kepada orang yang telah dia ambil hartanya, kepada orang yang telah dia zalimi. Seandainya tidak impas, belum impas, ya, karena saking zalimnya itu besar misalkan, dan gak impas, sedangkan dia punya pahalanya pas-pasan misalkan, bagaimana? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ini akan dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim, dan orang yang zalim ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini ngeri, Pak.
Jadi kita mumpung masih hidup, ya, mumpung kita masih hidup, karena kita nggak tahu, ya, besok masih melek nggak kita bangun tidur. Kita nggak ngerti, ya. Kita ini harus sering-sering ingat mati, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, aksiru, ya, hazimal ladzat, ya, perbanyaklah oleh kalian, ya, hal yang dapat memusnahkan kelezatan, yaitu kematian. Kita harus ingat terus bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Belum tentu nih kita nanti malam tidur kita paginya itu melek masih, ya, masih hidup. Sehingga detik ini ya kita berpikir kezaliman apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kalau ternyata kita dapati, oh ini nih kezaliman, segera minta maaf. Karena yang namanya kezaliman, Pak, nggak ada tuntasnya selagi kita tidak selesaikan di dunia. Ya, sampai di akhirat nanti. Mending kalau misalkan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, kemudian Allah kemudian balas dengan musibah. Mending itu, Pak, masih mending. Ya, daripada nggak dibalas apa-apa, nanti dikisah di akhirat ini mengerikan. Ya, Ibnu Sirin rahimahullahu taala, ya. Beliau ini pernah dipenjara. Ya, beliau anggap ini musibah. Sehingga beliau merenung kesalahan apa yang beliau perbuat. Beliau merenung, beliau cari-cari kesalahan atau kezaliman apa yang pernah beliau perbuat di beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Ternyata beliau dapati 40 tahun yang lalu beliau pernah mencela seseorang. Dan beliau merasa bahwasanya inilah saatnya Allah membalas kezaliman yang pernah saya lakukan 40 tahun yang lalu. Ya Pak ya, ini 40 tahun yang lalu padahal. Tapi Allah balas 40 tahun kemudian. Dan itu disyukuri. Ya kenapa? Karena Allah membalasnya di dunia. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya dibalas di akhir? Ini lebih mengerikan lagi. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, bagaimana kalau seandainya saling menzalimi? Ya, ini tadi kasusnya adalah ada orang yang dituduh, ada orang yang dipukul, ada orang yang dicela, ya. Sedangkan dia ini nggak membalas kezaliman yang kita lakukan misalkan. Maka pahala kita akan diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang dizalimi. Dan kalau nggak cukup dosa kita yang diperuntukkan, dosa dia yang diperuntukkan untuk kita. Nah kasusnya bagaimana kalau seandainya ya kita ini saling menzalimi, ya misalkan ada saling orang-orang yang saling berkelahi, ya atau kasus yang gampang ini misalkan antara majikan misalkan kita ini pimpinan, ya kita punya bawahan, bawahan kita ini punya kesalahan kepada kita, ya atau bawahan kita ini menipu kita misalkan kemudian kita hardik bawahan kita misalkan kita hukum bawahan kita. Nah akhirnya apa? Saling menzalimi di sini, ya saling menzalimi di sini. Nah bagaimana hukuman nanti untuk keduanya? Kisahnya itu bagaimana nanti? Nah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pernah ada seseorang duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mamlukina yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Wahai Rasulullah, aku ini memiliki budak-budak, ya banyak budaknya, ya lebih dari 2. Dan mereka ini mendustakan aku dan kemudian mengkhianatiku dan kemudian mereka itu bermaksiat kepadaku, melakukan kesalahan kepadaku. Sementara aku ini mencela mereka dan memukul mereka. Jadi orang ini, budaknya itu punya kesalahan kepada majikannya. Nah setelah dia ini tahu bahwasanya budaknya ini melakukan kesalahan, dia celak budaknya itu dan dia pukul. Kemudian orang ini bertanya, wahai Nabi, bagaimana? Apakah aku ini dosa kepada mereka, kepada budak-budakku? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahu. Maka akan dihisab, ya, pengkhianatan mereka terhadapmu
kesalahan yang mereka lakukan kepadamu dan kedustaan yang mereka lakukan terhadapmu, serta hukumanmu kepada mereka, balasanmu kepada mereka pun akan dihisab, akan diperhitungkan. Jadi kita kalau misalkan kita ini Pak pernah dizalimi dan kita membalas kezaliman mereka di dunia, jangan merasa aman Pak. Bisa jadi justru kita akan mendapatkan apa? Qisas di akhirat. Karena barangkali balasan kita kepada orang yang menzalimi kita di dunia melampaui batas, berlebihan. Ya, misalkan kesalahannya cuma ngambil sepatu. Ya Pak ya. Sepatu harganya berapa? Mahal-mahalnya. 3 juta misalkan. Kita lapor polisi. Di penjara berapa? 6 tahun misalkan. Ini kita lebih besar kezalimannya Pak. Ya, lebih besar kezalimannya. Bisa jadi nanti kita habis pahalanya. Kenapa? Karena nuntut dia berlebihan. Harusnya cukup minta ganti, nasihati, begitu ya. Begitu cukup. Gak usah lapor polisi, kemudian dipenjara. Barangkali kalau yang diambil adalah mobil atau motor, ya lebih besar lagi. Pokoknya kita ini harus bisa mengukur kadar balasan yang harus kita lakukan kepada orang yang kita zalimi. Jangan sampai berlebihan. Ya, kalau berlebihan, justru kitalah yang akan merugi di akhirat. Meskipun awalnya kita yang dizalimi, begitu. Jadi kita ini harus tahu kadar atau ukuran balasan yang kita lakukan kepada orang yang menzalimi kita. Nah, kemudian kata Nabi, fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la laka wala 'alaika. Nah, jika hukumanmu atau balasanmu itu seukuran dengan kesalahan-kesalahan mereka, budak-budakmu itu, kalau misalkan sama Pak ya, balasannya ini benar nih, sesuai dengan kesalahan budak-budak mereka ini, sudah, impas, kafafan kata Nabi, cukup. Ya. La laka wala alaika. Ya. La laka wala alaika. Itu tidak membuatmu mendapat apa-apa, sudah, impas. Nah, wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Dan apabila hukumanmu itu lebih kecil daripada kesalahan mereka lebih besar, sedangkan engkau ini menghukum itu dengan hukuman yang remeh, tidak sebanding dengan dosa atau kesalahan yang mereka lakukan, maka keutamaan untukmu. Dikisos dan dia mendapatkan untung di akhirat, Pak. Ya. Tapi sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, dan apabila hukumanmu itu lebih besar, lebih kejam hukumannya itu, ya, daripada kesalahan mereka, ya, ngambil duit majikannya 100.000 didenda 1 juta, ya, lebih besar ya hukumannya, maka uqtusalahum minkal fadl, maka ya dia ini akan dikisos, akan dihukum, majikannya akan dihukum, dan dia pembantu-pembantunya atau budak-budaknya inilah yang akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan keuntungan. Qala, ya, maka kemudian ya setelah sahabat ini bertanya tentang permasalahan dirinya dengan budak-budaknya, dia menangis dan menjerit, Pak. Ini sahabat, Pak. Kalau tahu dirinya salah, mereka langsung taubat kepada Allah Ta'ala. Beda dengan kita. Tahu salah, tapi kadangkala nikmat, ya, menikmati kesalahan kita, menikmati kemaksiatan kita. Kadang pengen nambah dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nggak taubat-taubat. Berbeda dengan sahabat. Kalau sudah tanya dan itu adalah sebuah kesalahan, langsung menyesal sejadi-jadinya. Nangis menjerit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ayat, wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala. Dan kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, dan tidak ada yang dizalimi seorang pun mesti sekecil zarrah. Gak ada apa. Kalau urusannya kita sudah di akhirat, betul orang yang dizalimi ini akan mendapatkan haknya, dan orang yang berbuat zalim ini akan dihukum oleh Allah. Tapi dengan hukuman yang seadil-adilnya. Gak akan dilebih-lebihkan apalagi dikurangi, enggak. Ya, begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian sahabat ini tadi yang menzalimi pembantu-pembantunya, beliau berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, aku ini tidak mendapati pada diriku
untuk mereka sesuatu yang lebih baik, melainkan bebasnya mereka. Maka persaksikanlah wahai Nabi, bahwasanya aku membebaskan mereka untuk tidak menjadi budak lagi. Ini luar biasa, Pak. Sahabat Nabi ini harus ditiru. Mudah memaafkan, ya. Kita nih kalau misalkan ada orang yang salah kepada kita, segera maafkan. Dan kita pun mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sehingga pantas mereka menjadi orang-orang atau penduduk ahli surga. Kenapa? Karena mereka ini takwa kepada Allah. Mudah memaafkan, tidak gampang marah, ya, mudah bertobat, begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Baik, hadirin azani Allah wa iyyakum, ya. Barangkali itu yang dapat ya kita pahami, kita pelajari di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik faedah dan hikmah sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita ya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.